Halo semuanya, minasan apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Heri Ilham dari Macha Nihongo. Nah, saya harap semuanya tetap sehat dan tetap selalu semangat untuk belajar bahasa Jepang ataupun hal-hal mengenai Jepang. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai gaji atau penghasilan jika teman-teman bekerja di Jepang. Oke. Jadi kita bahas sedikit, jika teman-teman bekerja di Jepang, itu kira-kira berapa sih penghasilan atau gaji yang akan didapatkan dalam satu bulan? Mungkin teman-teman yang sedang mencari alasan atau butuh keinginan atau mempunyai keinginan yang kuat untuk ke Jepang, semoga video kali ini bisa menjadi salah satu alasan yang menguatkan untuk ke Jepang dari segi atau dari sisi gajinya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai gaji atau penghasilan di Jepang. Jadi pada dasarnya sama dengan di Indonesia, di Jepang juga ada yang namanya UMP atau upah minimum provinsi. Bedanya kalau di Indonesia UMP itu ditentukan per satu bulan atau per bulan. Besarannya ya ada yang masih 1,7 sekian saat ini setahu saya minimal. Ada yang maksimal di angka 4,2 juta sekian, itu di DKI Jakarta atau Provinsi Jakarta. Nah, kalau di Indonesia tadi dihitungnya berdasarkan per satu bulan, di Jepang ditentukan berdasarkan per satu jam. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah UMP di seluruh provinsi atau prefektur yang ada di Jepang. Ada yang paling tinggi di angka 1013 yen per 1 jam, yaitu di prefektur Tokyo. Sedangkan paling rendah atau paling kecil di angka 790 yen per 1 jam, dan ini ada di beberapa tempat atau beberapa prefektur. Nah, dengan adanya UMP ini sama juga dengan di Indonesia tadi, meskipun pelaksananya tidak sama persis ya. UMP ini yang namanya upah minimal atau minimum. Artinya jika bekerja kita anggap jadikan Tokyo contoh ya. Jika di Tokyo misalkan tadi ditentukan 1013 yen per 1 jam, artinya upah minimum yang didapatkan adalah 1013 yen per jam ini. Jadi kalau ada yang mendapatkan gaji dengan kontrak 1012 atau intinya di bawah 1013, artinya itu menyalahi undang-undang ketenagakerjaan Jepang. Dan data ini adalah data dari website Kementerian Jepang, teman-teman bisa cek untuk update tahun 2020. Dan peningkatan UMP di Jepang juga sama di Indonesia, ada setiap tahun. Peningkatannya itu sekitar 3% setiap tahunnya. Jadi silakan dihitung masing-masing teman-teman ada di prefektur mana, itu tahun depannya akan naik sekitar 3%. Oke, kemudian kita coba langsung saja kita coba hitung dalam satu bulan dengan UMP per jam seperti ini, kira-kira jika teman-teman bekerja di Jepang itu berapa sih penghasilan yang bisa didapatkan? Oke, jadi kita coba kalikan ya. Bentar, saya coba. Nah, kita ambil saja angka rata-rata nasional. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada di angka 901 yen per 1 jam. Ini adalah UMP nasional ya. Jadi mungkin saya belum coba menjumlahkan. Angka ini sepertinya didapatkan dari total keseluruhan ini 47 prefektur dibagi 47. Nah, muncullah angka 901 yen per 1 jam. Dan kita coba ambil di angka 901 yen ini ya. 900 dikali 8. Nah, 8 ini 8 jam. Sama dengan di Indonesia juga atau di negara lain. Rata-rata jam kerja itu 8 jam. Ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ada yang jam 9 pagi sampai jam 6 sore, ataupun ya shift malam juga ada. Intinya 8 jam kurang lebih setiap harinya. Kemudian ada yang namanya lembur. Sebentar kita bahas mengenai lembur. Kita lanjut pengalian kita dulu. Nah, kali 8 sama dengan itu ada di angka 7.208 yen. Ini adalah gaji atau penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan dalam satu hari. Oke, ini satu hari ya. Kemudian kita langsung kalikan di angka 23 ya. 23 ini jumlah hari kerja dalam satu bulan. Ya mungkin bisa sampai 24, mungkin sampai 25.
Tapi hari kerja di Jepang lagi-lagi masih sama dengan di Indonesia, ya Senin, rata-rata Senin sampai dengan Jumat. Kalau masuk di Sabtu Minggu itu berarti termasuk lembur, ya kecuali sistem shift ya mungkin ada yang memang masuk di sistem di hari Sabtu Minggu, nah, itu tidak terhitung lembur berarti. Oke, kita kali 23 berarti ada di angka 165.784 yen. Nah, ini adalah kira-kira gaji minimal yang teman-teman bisa dapatkan di Jepang dalam 1 bulan. Apakah ini bersih? Belum. Tentu saja ada potongan-potongan, ya, potongan-potongan yang dipotong dari gajinya jika teman-teman bekerja di Jepang. Potongannya apa saja teman-teman bisa lihat di gambar selanjutnya, deskripsi selanjutnya. Ada pajak, ada asuransi sosial, ada asuransi kerja, ada uang makan jika memang makannya ditanggung, kemudian nggak ada biaya tempat tinggal, dan ada biaya utilitas. Utilitas itu listrik sama air ya. Dan totalnya ini kurang lebih rata-rata biasanya di angka 50.000. Nah, 50.000 ini berbeda prefektur, berbeda biayanya. Contohnya tadi saja apartemen ya. Ada yang mungkin masih di angka 10.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang sampai 30.000. Bahkan ada yang lebih dari itu. Apalagi kalau tinggal sendiri, khususnya mungkin engineering yang mau mau tinggal sendiri, itu bisa sampai 50.000, bisa sampai 80.000 yen per bulan. Cuman kita ambil yang standar saja. Ini adalah apartemen untuk bisa untuk 3 atau 4 orang kurang lebih. Oke, jadi 165.000 ini tadi sekian, kita kurangi dengan 50.000 ya. Jadi hasilnya adalah 115.784 yen. Ini adalah, bisa dibilang ini adalah gaji bersih yang teman-teman bisa dapatkan atau take home pay, gaji bersih dalam 1 bulan. Nah, kita kalikan dengan kurs hari ini. Saya cek per hari ini kurs adalah di angka 137 rupiah per 1 yen. Jadi kalau kita kalikan dengan tadi 115.000 sekian, gajinya adalah atau totalnya adalah 15.862.408 rupiah. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk kerja di Jepang? Ini adalah gaji jika bekerja di Jepang dalam 1 bulan. Perlu diketahui, gaji ini mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi juga besar bagi sebagian orang. Khususnya di Indonesia, tadi dengan saya singgung sedikit mengenai UMP di Indonesia yang saat ini di Jakarta yang maksimal di angka 4,2 sekian. Otomatis angka yang 15 ini itu jauh sangat besar, 3 kali lipat lebih, malah bahkan hampir 4 kali lipat dari UMP Jakarta yang notabene adalah paling tinggi di Indonesia. Ini bisa menjadi alasan teman-teman untuk bekerja di Jepang. Tapi nanti di akhir juga kita akan bahas kenapa gaji bukan hanya sebagai penyemangat atau bukan tujuan utama untuk kerja di Jepang. Oke, poin tambahan adalah gaji ini adalah gaji minimum ya. Ini adalah perhitungan minimum yang kita lakukan. Kenapa? Karena cara menghitung kita tadi, pertama kita menghitung 8 jam. Ini standar. Artinya kalau ada lembur itu otomatis bisa mendapatkan lebih banyak. Kemudian jika ada di provinsi yang lain yang lebih tadi dari 901 yen, itu otomatis lebih. Kemudian bidang kerja itu berbeda, bidang kerja berbeda gaji. Anggaplah di provinsi yang sama di Tokyo tadi 1013, bidang kerja antara pengolahan makanan misalkan dengan pengelasan itu akan sangat jauh berbeda. Untuk bidang-bidang tertentu pengelasan misalkan itu bisa sampai 2.000, 2.500, bahkan bisa lebih per 1 jamnya. Bayangkan jika teman-teman mendapatkan gaji seperti itu di angka 2.000 atau 2.500. Artinya gaji 15 tahun ini kita gampangnya kita langsung bisa kalikan 2 saja untuk bersihnya dalam 1 bulan. Kemudian lembur. Nah, lembur sini teman-teman juga bisa lihat ini adalah salah satu contoh kontrak peserta magang. Nah, yang menjadi poin saya di sini adalah bisa dilihat di bagian bawah itu ada persentase atau ketentuan jika teman-teman lembur di Jepang. Jadi ketentuan jika kerja di Jepang dan lembur itu ada penambahan sekitar 25% dari UMP tadi atau gaji
per jam tadi. Nah, saya ulangi sedikit dulu agar mungkin teman-teman UMP tadi ya, UMP tadi contohnya di Tokyo itu misalnya 1013. Nah, 1013 ini memang upah minimum di Tokyo yang ditentukan oleh pemerintah Jepang khususnya di prefektur Tokyo. Tapi otomatis tentu saja banyak yang di atas ini. Mengapa? Karena ini adalah aturan standar, tidak boleh di bawah dari ini, tapi banyak industri atau perusahaan yang melebihi di angka 1013 tadi, mungkin ada sampai 1015 atau 1020 atau 1100, tergantung industri seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jika dikontrak, intinya kembali ke kontrak ya, kontrak kerja antara teman-teman dengan perusahaan nantinya. Nah, di kontrak kerja itulah ditentukan berapa gaji per 1 jam. Intinya yang menjadi UMP ini yang menjadi acuan jika bekerja di suatu prefektur atau di provinsi Jepang, tidak pastinya dan harusnya tidak lebih kecil dari UMP yang telah ditentukan. Nah, soal lembur tadi itu ada penambahan 25%. Gampangnya kalau kita mengambil di angka 1000 per 1 jam ya, akan ada penambahan 25%. Jadi karena 25% dari 1000 adalah 250, berarti jika teman-teman lembur nanti penambahannya itu sebesar 1250 yen per 1 jam. Jadi silakan untuk mungkin teman-teman yang di Jepang, saya yakin masih ada juga yang belum tahu mengenai sistem perhitungan seperti ini, termasuk UMP. Saya tanya beberapa teman yang kerja di sana, bahkan ada yang tidak tahu bahwa di Jepang ada yang namanya UMP, karena ada yang hitung digaji berdasarkan bulanan atau ada harian. Oke, berdasarkan bulanan, gaji berdasarkan bulanan atau harian, teman-teman yang juga lihat di ini, ada di lampirannya upah kerja itu. Walaupun sebenarnya dihitung harian atau hitung bulanan, kalau kita pecah-pecah seperti tadi, dibagi jumlah hari kerja, kemudian dibagi 8 jam kerja, itu tetap nominalnya atau besaran per 1 jamnya tidak akan lebih kecil dari UMP tadi. Jadi seperti itu kurang lebih. Rata-rata yang mendapatkan gaji upah harian atau bulanan itu adalah harian saya masih jarang lihat ya. Kalau bulanan itu rata-rata yang saat ini misalkan engineering atau Tokutei Gino. Nah, kalau magang ya masih dihitung berdasarkan per 1 jam. Kalau engineering ataupun Tokutei Gino itu jauh, rata-rata. Sebentar kita lihat juga contoh kontrak salah satu teman saya yang di sana yang kerja sebagai engineering atau sebagai staff sharingnya di Jepang. Itu kita lihat berapa gaji penghasilan bersihnya dalam 1 bulan. Nah, intinya adalah kalau gaji bulanan tadi ini dipecah seperti cara kita tadi mendapatkan 1 bulan, itu tetap nominalnya tidak lebih kecil dari gaji atau UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Intinya seperti itu. Kemudian masalah bonus atau tunjangan. Bonus juga ada. Kadang bonus itu mungkin 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Tapi itu bukan suatu kewajiban perusahaan. Tergantung perusahaan, jika mau memberi, ya berarti akan ada bonus, pembagian bonus di setiap tutup buku atau pertengahan tahun atau di akhir tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang mengurangi gaji kita sudah bahas tadi. Kemudian contoh kontrak teman-teman sudah lihat. Dan ini adalah contoh slip gaji teman saya, salah satu teman saya yang bekerja di Jepang sebagai engineering. Kita bisa lihat gaji yang didapatkan adalah 252.000 sekian ya. Dan cuman itu adalah yang masih kotor. Nah, dikurangi dengan hal-hal poin-poin yang lain tadi, sama dengan pajak dan lain-lain, itu hasilnya ada di angka 100 berapa ini? 199.540 yen per 1 bulan dalam 1 bulan. Ini adalah Tedori atau take home pay atau gaji bersih dalam 1 bulan. Kira-kira dalam 1 bulan jika dikerupiahkan, ya silakan teman-teman kalikan dengan kurs hari ini, yaitu 137 rupiah per 1 yen. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah dengan membahas atau mengetahui gaji yang bisa dapatkan Jepang menjadi tertarik untuk bekerja di Jepang? Itu menjadi keputusan teman-teman. Jika ingin bekerja di Jepang, silahkan putuskan. Dan kita tidak bisa mengelak bahwa gaji merupakan salah satu alasan kenapa orang atau kenapa teman-teman mempunyai keinginan untuk bekerja di Jepang. Tapi sedikit tambahan,
Untuk mengenai gaji tadi, gaji bersih tadi yang kita sebutkan dalam 1 bulan itu bisa berkurang tergantung teman-teman ke Jepang itu dengan sistem pembayarannya atau sistem kesananya itu dengan seperti apa. Kenapa? Karena untuk ke Jepang rata-rata ya, meskipun ada yang ke Jepang itu dengan cara mandiri, artinya ketemu langsung antara peserta dengan perusahaannya. Nah, beda halnya jika teman-teman ke Jepang itu melalui agen yang namanya SO, Sending Organization, atau melalui broker orang Jepang. Nah, jika ke Jepang dengan sistem seperti itu, otomatis ada biaya yang teman-teman keluarkan yang nominalnya mungkin di antara 40 sampai bisa sampai 80 juta pada saat akan berangkat. Nah, biaya pemberangkatan ini itu jika teman-teman bayar di depan atau bayarnya sebelum berangkat, artinya perhitungan kita tadi itu sudah tidak jauh dari situ hasilnya. Artinya variabel yang berubah cuman ya gaji per jam tadi, kemudian lembur atau tidaknya. Tapi beda halnya jika teman-teman pemberangkatannya itu ditanggung, artinya terjadi sistem potong gaji. Nah, jika ada sistem potong gaji, artinya perhitungan kita tadi yang gaji bersih tadi itu akan berubah tergantung kesepakatan teman-teman dengan lembaga pengirim tadi atau pihak broker atau perantara yang ada di Jepang, itu perhitungan atau pemotongannya dalam 1 bulan berapa. Jika misalkan tadi kita contoh mengambil angka di angka 40 juta ya untuk biaya pemberangkatan. Nah, angka 40 juta ini bagaimana cara melunasinya setelah bekerja di Jepang? Apakah setiap bulan misalkan dipotong ichimang atau 10.000 yen, atau apakah dipotong dalam bentuk rupiah dalam 1 bulan mungkin 5 juta, atau terserah kira-kira sistem atau mekanisme pemotongannya seperti apa itu berbeda setiap lembaga pengirim. Intinya yang mau saya sampaikan adalah gaji bersih tadi yang kalau kita hitung di angka 15 sekian itu akan berkurang lagi jika teman-teman berangkat ke Jepang dengan melalui lembaga, tapi lembaga pengirim yang menanggung biaya pemberangkatannya di awal kemarin. Seperti itu. Kemudian saya pikir untuk pembahasan mengenai gaji atau penghasilan mengenai gaji itu cukup. Hanya saja sedikit tambahan saran untuk teman-teman, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jepang masih tutup ya, utamanya untuk orang atau pekerja dari Indonesia. Kita belum tahu apakah mungkin kita berdoa saja semoga di awal tahun depan 2021 sudah bisa berangkat. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah meskipun gaji tadi merupakan salah satu alasan yang kuat untuk bekerja di Jepang, tentu saja banyak hal-hal atau faktor lain yang harus dipertimbangkan. Mungkin seperti kesiapan mental, kesiapan fisik, kemudian kesiapan dana tadi sebelum berangkat. Cuman yang ingin saya tekankan adalah jangan sampai dengan iming-iming gaji besar untuk bekerja di Jepang, untuk apalagi di kondisi saat seperti ini, teman-teman malah menjadi korban penipuan, karena tetap saja sampai saat ini masih ada saja oknum-oknum tertentu yang membuka lowongan, ya meskipun tetap ada sebenarnya, meskipun tetap ada lowongan, tetap ada penerimaan dari perusahaan Jepang, tapi belum bisa masuk. Ya mungkin kita berdoa saja seperti yang sekarang tadi sampai awal tahun depan, seperti itu. Intinya teman-teman tetap hati-hati, tetap waspada. Silahkan berusaha untuk bekerja di Jepang. Silahkan mencari informasi yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman bisa bekerja di Jepang dan mencapai kebebasan atau kemandirian finansial. Dan semoga video ini membantu. Oke, cukup untuk video kali ini pembahasan kita mengenai gaji atau penghasilan jika bekerja di Jepang. Semoga bermanfaat. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.